Assalamualaikum Sobat Ngopi, semoga tetap sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya serta dimudahkan segala urusannya. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Wiro Sablengnya dengan suara Mimin yang serak-serak becek ini. Semoga Sobat Ngopi tidak ada yang muntah-muntah apalagi banting HP. Soklah kita lanjutkan ceritanya. Antara Sungai Cidangkelok di sebelah timur dan Sungai Cimanuk di sebelah barat, terbentanglah satu daerah yang sangat subur. Penduduknya hidup lebih makmur jika dibandingkan dengan penduduk daerah lainnya. Desa ini adalah Desa Bojong Nipah. Desa ini menjadi lebih cemerlang karena hasil buminya yang melimpah ruah sehingga membuat penduduk hidup dalam kemakmuran. Selain itu, kemakmuran desa ini tak lepas dari kepemimpinan seorang lurah yang handal. Dan orang ini adalah Ki Lurah Kundrawana. Karena kepiawaiannya, banyak lurah-lurah dari desa lain yang datang untuk meminta bantuan Kundrawana dalam hal pengelolaan desa. Diceritakan pada satu malam Ki Lurah Kundrawana yang sedang duduk santai dan ditemani sang istri Warisinten lagi asik ngawangkong sambil ngopi. Karena udara sudah mulai terasa dingin, sang istri pun mengajak suaminya untuk masuk ke dalam rumah. Namun belum lagi kedua suami istri itu melangkah ke pintu, tiba-tiba ada tiga sosok bayangan hitam berkelebat. Tubuh mereka rata-rata tinggi kekar dengan tampang yang menyeramkan. Melihat ini, Ki Lurah Kundrawana yang tahu gelagat segera ulurkan tangan kanan ke pinggang di mana kerisnya tersisip. Namun dengan kecepatan yang luar biasa, salah seorang dari manusia berpakaian hitam itu tahu-tahu sudah melintangkan golok di batang lehernya. Ki Lurah Kundrawana tetap berusaha untuk tidak panik. Ki Lurah Kundrawana maklum bahwa ketiga orang ini pastilah komplotan rampok. Ini adalah untuk pertama kalinya desanya didatangi rampok. Padahal sejak desa itu dipimpinnya senantiasa aman dan tentram. Singkat cerita, komplotan rampok yang menamakan diri mereka dengan tiga hitam dari Kali Comel dengan Tapak Luwing sebagai pimpinannya, mereka memaksa Lurah Kundrawana untuk memberikan upeti yang besarnya 10 kali lipat dari yang biasa mereka berikan untuk kerajaan. Bahkan Tapak Luwing meminta agar upeti itu diberikannya sebanyak 3 kali dalam 1 bulan. Meski Lurah Kundrawana tidak mau melakukannya, namun ia jadi tidak berdaya karena komplotan ini menyandera anaknya. Akhirnya dengan sangat terpaksa ia pun melakukannya. Lurah Kundrawana terpaksa membuat alasan yang dibuat-buat dengan mengatasnamakan perintah kerajaan. Pada awalnya penduduk walaupun keberatan namun mereka tetap mengikuti aturan tersebut. Tapi lama-kelamaan karena mereka merasa diperas dan ditindas, mereka pun akhirnya melakukan perlawanan. Lurah Kundrawana sempat meminta bantuan dan melaporkan kejadian yang sebenarnya kepada Adipati Bogaseta di Linggarjati. Namun sangat disayangkan bantuan yang diharapkan itu tak pernah kunjung tiba. Karena merasa sudah kehabisan akal dalam menghadapi masyarakat yang memberontak, maka Lurah Kundrawana pergi menemui Tapak Luwing untuk menjelaskan keadaan penduduk di Desa Bojong Nipah yang melakukan perlawanan, sehingga ia tidak bisa lagi memungut upeti sebesar yang ditentukan Tapak Luwing. Namun kedatangannya kali itu hanya untuk mendapat tamparan keras dari Tapak Luwing. Itu dikarenakan perbuatan lurah tersebut yang telah melapor dan meminta bantuan kepada Adipati Setaboga di Linggarjati. Akhirnya bantuan dari Adipati itu disergap dan dibunuh oleh komplotan Tapak Luwing. Mendengar hal ini, seketika wajah Kundrawana memucat. Ia tak menyangka jika Tapak Luwing mengetahui apa yang ia lakukan. Kini ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Terlebih dengan bagaimana keadaan nasib putra sematawayangnya yang dijadikan sandera. Tapak Luwing mengatakan bahwa anak Ki Lurah saat ini baik-baik saja.
Namun jika Lurah Kundrawana melakukan perbuatan seperti itu lagi, maka jangan harap ia bisa melihat anaknya dalam kondisi hidup. Mengenai perlawanan masyarakat Bojong Nipah Luwing memastikan bahwa ia beserta komplotannya yang akan melakukan tindakan. Dengan langkah gontai, akhirnya Lurah Kundrawana naik ke punggung kudanya lalu pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, udara segar di pagi hari itu sama sekali tak bisa dirasakan oleh Lurah Kundrawana. Wajahnya yang pucat dan matanya yang semakin cekung karena kurang tidur hanya bisa menatap suram ke depan. Tak berselang lama dari dalam rumah terlihat sang istri, Warisinten, datang menghampiri. Kondisinya tidak jauh berbeda dengan sang suami. Mukanya pucat dan matanya pun terlihat membengkak. Wajah yang dulu terlihat cantik kini memudar. Itu karena ia selalu memikirkan keadaan anaknya dan keselamatan suaminya. Terlebih karena tidak lama lagi para penduduk akan segera datang. Hari itu adalah hari pemungutan pajak yang ketiga. Semestinya pembantu Lurah Bojong Nipah yang biasa berkeliling di seluruh desa memungut pajak itu sudah datang. Tapi kali ini tak kelihatan batang hidungnya sama sekali. Bagaimana dia akan berani memunculkan diri jika sudah tahu kalau hari ini penduduk akan memberontak? Istri Kilurah, Warisinten, hanya bisa berharap mudah-mudahan saja penduduk tidak jadi datang. Kilurah Kundrawana juga mengharap demikian, namun sepertinya hal itu mustahil terjadi. Warisinten menghela napas panjang dan berkata, "Jika mereka datang, kita tak bisa lagi menyembunyikan kebejatan ketiga manusia terkutuk itu. Kita mesti mengatakan kejadian yang sebenarnya, karena jika tidak, maka penduduk akan membunuh kita beramai-ramai." Lurah Kundrawana hanya menjawab pelan, "Jika ia mengatakan yang sebenarnya, lalu bagaimana dengan nasib anaknya?" Kekhawatiran Lurah Kundrawana pun akhirnya terjadi. Tak berselang lama, serombongan laki-laki sekitar 100 orang muncul di halaman rumah Ki Lurah. Bahkan sebagian dari mereka terlihat ada yang membawa senjata tajam yang disembunyikannya. Sesaat kemudian, halaman luas itu pun dipenuhi oleh penduduk desa. Ki Lurah Kundrawana dan istrinya berdiri mematung di atas langkan. Hanya kedua bola mata mereka saja yang berputar memandangi penduduk Bojong Nipah itu. Seorang di antara penduduk kemudian muncul dan naik ke atas langkan. Orang ini bernama Kratom Linggo, dan ia berbicara mengatasnamakan penduduk Bojong Nipah yang tidak terima dengan aturan yang diberikan Lurah Kundrawana. Namun Ki Lurah masih tetap berdalih bahwa itu bukanlah keputusannya, melainkan perintah kerajaan. Penduduk yang tidak terima dengan jawaban Ki Lurah akhirnya melakukan protes keras. Mereka bahkan menuduh bahwa Ki Lurah tak lebih dari seorang penindas yang rela menjilat ke atas dan menggilas ke bawah. Akhirnya perdebatan yang sengit di antara mereka pun tak bisa dihindarkan lagi. Perdebatan sengit itu hampir saja berujung menjadi baku hantam antara Ki Lurah Kundrawana dengan penduduk. Namun sebelum kerusuhan itu terjadi, tiba-tiba terdengar suara ringkikan kuda. 3 orang bertubuh kekar dengan mengenakan seragam prajurit melompat dengan enteng dari punggung kuda masing-masing, hingga membuat semua orang menjadi terkejut. Dalam keterkejutannya itu, Ki Lurah Kundrawana merasa sedikit lega, karena dia segera mengenali ketiga orang itu tak lain adalah Tapak Luwing dan 2 orang anak buahnya. Namun apa yang tidak dimengerti oleh Lurah Bojong Nipah itu ialah mengapa ketiga orang komplotan rampok itu mengenakan pakaian keprajuritan. Sementara itu Tapak Luwing berdiri tepat di hadapan Kratom Linggo yang sebelumnya sempat adu mulut dengan Kundrawana. Dengan bertolak pinggang dan membentak garang, mereka bertanya apa yang terjadi di tempat ini. Dan dengan sikap pongah mereka menuduh Kratom Linggo sebagai biang keributan. Terkejutlah Kratom Linggo dan penduduk Bojong Nipah, sedang Ki Lurah Kundrawana dan istrinya merutuk dalam hati, melihat betapa lihainya komplotan 3 hitam itu menjalankan peran sebagai prajurit kadipaten palsu untuk mengelabui mata penduduk, dan juga menyembunyikan rahasia besar yang menjadi latar belakang pemerasan mereka. Kratom Linggo menindih rasa terkejutnya.
Dia merasa tak perlu takut terhadap 3 prajurit kadipaten itu. Bahkan merasa bahwa bukankah ini kesempatan baik di mana dia bisa sekaligus menerangkan soal pemerasan pajak yang dilakukan oleh Lurah Kundrawana itu. Kratomlinggo kemudian menerangkan sejelas-jelasnya kepada prajurit itu soal pajak yang mencekik dan memberatkan semua penduduk yang dilakukan Ki Lurah. Namun jawaban dari prajurit itu membuat Kratomlinggo dan para penduduk menjadi terkejut. Mereka berdalih jika ini adalah benar perintah dari raja. Siapa saja yang membangkang terhadap keputusan raja maka akan dianggap sebagai pemberontak. Seorang penduduk kemudian bertanya, jika ini perintah raja, tapi mengapa peraturan ini hanya diberlakukan kepada penduduk Bojong-Nipah saja, sedangkan desa yang lain tidak? Tapak Luwing berdalih, desa Bojong-Nipah yang subur tak bisa disamakan dengan desa-desa lain. Karenanya sudah pantas kalau dibebani pajak lebih besar dari desa-desa lainnya. Dan suara menggerutu pun terdengar dari banyak mulut warga. Kratomlinggo kemudian mengetengahi suasana panas tersebut. Ia berkata bahwa kami merasa sama sekali tidak menentang raja. Sama sekali tidak berniat membangkang, apalagi memberontak. Kami hanya inginkan agar pajak dikembalikan sebesar yang lama. Tapak Luwing sambil meludah dan jarinya menunjuk ke arah Kratomlinggo. Kau memang biang racun pemberontak yang pintar omong. Kalian bisa berbicara kasar dan seenaknya terhadap lurah kalian. Tapi jangan coba-coba terhadap kami, prajurit-prajurit dari kadipaten. Sekarang kalian semua harus secepatnya angkat kaki dari sini. Kratomlinggo yang sedikit ngeyel pun berkata, kami penduduk Bojong-Nipah datang ke sini untuk menegakkan keadilan. Kalau kami harus angkat kaki dari sini, maka keadilan itu harus sudah berhasil ditegakkan. Jika itu yang kalian inginkan, kata Pak Luwing sambil menyeringai, sebelum kau dan yang lainnya menegakkan keadilan itu, coba terima tangan kananku ini. Sesudah berkata demikian, Tapak Luwing hantamkan tangan kanannya ke dada Kratomlinggo, yang dipukul dengan cepat melompat ke samping. Namun tangan kiri Tapak Luwing bersarang tepat di perut Kratomlinggo. Ternyata pukulan tangan kanan tadi hanyalah tipuan. Kratomlinggo tubuhnya melintir dan mundur beberapa langkah ke belakang. Perutnya yang terkena pukulan terasa sakit seperti mau muntah dan nafasnya menjadi sesak. Laki-laki ini rupanya bukanlah hanya sekedar seorang petani, namun juga seorang yang pernah mempelajari ilmu silat. Segera dia atur nafas dan jalan darahnya. Lalu dengan garang ia pun menyerang. 6 orang penduduk ikut menyertai serangan ini, maka dengan demikian pertempuran pun pecah. 4 penduduk dibuat roboh ke lantai dan pingsan, sedang Kratomlinggo terlempar ke tiang langkan. Dadanya terkena pukulan Tapak Luwing. Dia berusaha berdiri mengimbangi badan kembali dan siap melancarkan serangan balasan. Tapi apa daya, belum sempat bergerak tiba-tiba pemandangannya menjadi gelap. Dan dari mulutnya keluar darah segar. Sesaat kemudian tubuh laki-laki ini pun roboh ke lantai. Melihat hal ini sebagian penduduk menjadi kalap. Mereka pun menyerbu berserabutan dengan berbagai macam senjata. Siapa yang mau mampus, majulah, teriak Tapak Luwing seraya melintangkan golok di depan dada. Namun beberapa orang diantaranya yang kalap tetap menyerang dengan membabi buta. Maka terjadilah hal yang mengerikan. Orang-orang ini bergelimpangan bermandikan darah, dibabat oleh senjata Tapak Luwing dan anak-anak buahnya. Yang lainnya kini tak berani lagi bertindak lebih jauh, meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak. Waris Sinten sudah sejak lama lari ke dalam rumah sambil menjerit-jerit ketakutan. Sedang Kundrawana menggigit bibir dan pejamkan mata melihat kengerian itu. Kalau saja tidak ingat akan keselamatan putranya, pasti sudah sejak tadi dia mencabut keris dan turut menyerbu. Ayo, siapa lagi yang mau berkenalan dengan golokku? Silakan maju, kata Tapak Luwing sambil tolak pinggang dan tertawa. Jika kalian masih belum punya nyali untuk masuk liang kubur, gotong kunyuk-kunyuk yang malang melintang di langkan rumah ini kemudian segera angkat kaki dari sini. Meskipun kemarahan penduduk meluap-luap, namun melihat yang terjadi di depan mata mereka membuat nyali mereka menjadi ciut.
Ki Lurah Kundrawana sendiri hanya berdiri mematung sambil menahan amarah yang tidak terlukiskan. Kebenciannya terhadap tiga hitam dari Kali Comel tiada terkirakan lagi. Namun, seperti penduduk Bojong Nipa, dia juga tak dapat berbuat apa-apa. Penduduk menggotong Kratom Linggo dan korban-korban lainnya. Sebelum mereka berlalu berseluruh tapak luing. Aku tak ingin melihat keonaran macam begini untuk kedua kalinya. Kecuali kalau kalian sendiri yang sengaja minta dibereskan macam kawan-kawan kalian itu. Siapa yang mau berontak boleh saja. Golokku memang sudah sejak lama haus darah. Tak ada satupun penduduk yang menyahuti ucapan tapak luing itu. Dan tapak luing yang menyamar sebagai prajurit kadipaten itu kembali berkata, "Jangan lupa, paling lambat tengah hari besok kalian semua harus sudah melunasi pajak itu. Jika ada yang membantah untuk membayarnya, kalian akan terima akibatnya." Ketika seluruh penduduk Bojong Nipa sudah meninggalkan tempat itu, maka tapak luing menyarungkan goloknya kembali dan berpaling pada Ki Lurah Kundrawana. "Kau harus berterima kasih padaku, Ki Lurah, karena sudah selamatkan kau punya batang leher," kata tapak luing sambil tertawa mengekeh. "Ingat, Ki Lurah, selamat-lambatnya besok sore. Uang pungutan pajak harus sudah kau antarkan ke pondok tua di persimpangan jalan yang menuju Linggarjati. Kau dengar, Ki Lurah?" Ki Lurah Kundrawana diam tak menjawab. Apa kau sudah tuli?" tanya tapak luing. "Aku tidak tuli, tapak luing." "Lalu mengapa ditanya diam saja?" "Ingat sekali lagi, besok sore uang itu harus sudah aku terima." "Tapi bagaimana kalau penduduk tak mau membayarnya?" "Aku tak mau tahu. Mau bayar atau tidak bayar, pokoknya besok aku cuma tahu terima uang." Tapak luing memberi isyarat pada kedua anak buahnya dan ketiga orang itu pun akhirnya pergi. Malam itu dengan segala kekuatan dan sedikit ilmu yang dimilikinya, Kratom Linggo berhasil menyembuhkan luka dalam yang dideritanya akibat pukulan tapak luing. Pada dasarnya bukan kekuatan dan ilmu silat Kratom Linggo lah yang menolongnya, melainkan karena pukulan tapak luing tadi pagi yang tidak mempergunakan seluruh tenaga dalamnya. Dendam terhadap tapak luing dan kawan-kawannya serta kebencian yang tak terkendalikan terhadap Ki Lurah Kundrawana membuat Kratom Linggo memutuskan pergi malam itu juga. Meskipun baru saja sembuh dari luka, namun tekad Kratom Linggo sudah bulat untuk berangkat ke kota raja. Niatnya ini diberitahukan pada beberapa kawannya dan malam itu bersama 4 orang lainnya dengan menunggangi kuda bakal berangkatlah Kratom Linggo ke kota raja. Di malam gelap, Kratom Linggo dan 4 orang kawannya memacu kuda masing-masing. Ketika melintasi sebuah jembatan, pada saat itu Kratom Linggo dan kawan-kawannya melihat segerombolan penunggang kuda di seberang jembatan. Mereka berjumlah 3 orang dan ketiganya menghentikan kuda di seberang jembatan itu. Melihat gelagat yang tidak baik ini, Kratom Linggo segera hentikan kudanya di tengah-tengah jembatan dan memberi isyarat pada keempat kawannya. Malam memang gelap, namun mata Kratom Linggo masih sanggup mengenali penunggang kuda yang paling depan. Manusia itu adalah prajurit kadipaten yang siang tadi menghajarnya. "Celaka," bisik Kratom Linggo. "Bagaimana bangsat-bangsat kadipaten ini bisa tahu keberangkatanku ke kota raja?" Sampai saat itu, baik dia maupun kawan-kawannya sama sekali masih tidak mengetahui siapa ketiga manusia yang menghadang di ujung jembatan itu. Penunggang kuda paling depan yang tiada lain dari tapak luing adanya, tertawa mengekeh. "Rupanya pelajaran dan peringatanku siang tadi masih belum cukup," sentak tapak luing. Kratom Linggo tak menjawab, namun diam-diam tangan kanannya menyelinap ke balik pinggang meraba hulu golok. Hal yang sama dilakukan juga oleh keempat kawannya. Dan di seberang jembatan kembali terdengar tapak luing berbicara. "Kalian kunyuk-kunyuk mau kemana?" "Mau beli nasi goreng sama wedang jahe," kata Kratom Linggo. "Bolehkah kami lewat?" "Mau lewat?" "Boleh, lewatlah," kata tapak luing pula sambil pinggirkan kudanya.
Dipersilakan begitu rupa malah membuat Kratom Linggo dan kawan-kawannya menjadi diam tak bergerak di punggung kuda masing-masing. "Ayo, kenapa tidak mau lewat?" tanya Tapak Luwing. Kratom Linggo hatinya menjadi bimbang. Tak lama, Tapak Luwing buka suara lagi. "Kalau begitu roh busuk kalian yang akan lewat jembatan ini." Tapak Luwing cabut goloknya, dan hal ini diikuti pula oleh kedua anak buah Tapak Luwing. Melihat ini, Kratom Linggo dan kawan-kawannya segera pula mencabut golok masing-masing. "Aku tahu kalian hendak ke kota raja, tapi ketahuilah hanya roh-roh busuk kalian yang akan menghadap raja di istana." Lalu dengan satu sentakan keras, maka kuda Tapak Luwing segera menerjang dan diikuti kedua anak buahnya. 3 golok berkelebat di bawah cahaya redup bulan sabit dan 5 golok menyambutinya. Suara beradunya golok-golok itu disusul oleh seruan kesakitan. 2 kawan Kratom Linggo rebah dari atas punggung kuda. Yang satu terbabat perutnya, yang lain putus tangan kanannya. Dalam gebrakan kedua, 3 hitam tukang cimol yang saat itu masih memakai pakaian prajurit kadipaten kembali mengirimkan serangan hebat tanpa memberikan kesempatan pada lawan. 2 orang lagi menjerit dan roboh. Salah satunya kemudian kecebur ke dalam sungai. Kratom Linggo sendiri dibikin terjengkang dari atas punggung kuda dan goloknya lepas. Masih untung sampai saat itu dia belum mendapatkan cedera. Kratom Linggo segera sadar bahwa untuk melawan mereka adalah satu kesia-siaan. Maka laki-laki ini segera putar tubuh ambil langkah 1000. Tapak Luwing tertawa mengekeh. "Dasar manusia tolol, kamu mau lari kemana?" Dari balik sabuknya, Tapak Luwing keluarkan sebilah pisau belati. Senjata ini dilemparkannya dan melesat dengan mengeluarkan suara berdesing. Kratom Linggo yang tak tahu dirinya tengah dikejar maut masih juga terus berlari. Hanya 1 jengkal lagi belati yang mengandung racun itu akan menancap di punggungnya. Maka pada saat itulah dari semak belukar melesat sebuah benda berbentuk bintang berwarna putih perak. Benda putih berbentuk bintang ini berhasil membuat pisau beracun Tapak Luwing mental, bahkan membuat pisau itu patah 2. Terkejutlah Tapak Luwing. Untuk sesaat kejadian ini membuat dia lupa pada niatnya untuk membunuh Kratom Linggo. Dengan serta-merta diputarnya tubuhnya, matanya yang tajam telah melihat dari arah mana datangnya benda putih itu, dan memakilah kepala komplotan 3 hitam dari Kali Comel itu. "Setan alas yang ikut campur urusan orang, keluar dari persembunyianmu dan terima pisau-pisauku ini." Habis ngomong kayak gitu, Tapak Luwing lemparkan sekaligus 3 bilah pisau beracunnya ke arah semak belukar di kegelapan. Terdengar suara siulan yang disusul oleh suara tawa. "Aku di sini, Bang. Ngapain nyerang tempat kosong?" kata manusia yang munculkan diri itu dengan nada mengejek. "Bang sate betul," maki Tapak Luwing. Dilemparkannya lagi dengan tangan kiri sepasang pisau belati ke arah laki-laki yang berdiri sekitar 6 tombak di tepi sungai. Orang yang berdiri di tepi sungai sambuti serangan itu hanya dengan melambaikan tangan kirinya saja. Seketika kedua pisau beracun itu pun bermentalan. Kaget Tapak Luwing hingga membuat kolornya kendor. "Manusia yang sengaja cari penyakit, siapa kau?" tanyanya membentak, dan diam-diam memberikan isyarat pada kedua anak buahnya untuk bersiap-siap dan mengambil posisi mengurung. Yang ditanya cuma ngejawab, "Aya naon yeuh Kang Asep," sambil nyengir. "Kunyuk gondrong," maki salah seorang anak buah Tapak Luwing. "Kau berani bicara edan sama prajurit-prajurit kadipaten?" "Oh, jadi kalian prajurit-prajurit kadipaten," kata laki-laki di tepi sungai. "Setahuku prajurit-prajurit kadipaten tidak suka urusan kekerasan, apalagi membunuh manusia begini rupa." Sementara itu, Kratom Linggo yang tadinya mau kabur mendadak berhenti ketika mendengar ada keributan baru di belakangnya. Perlahan-lahan ia putar kepala lalu bersembunyi di belakang sebuah pohon. Apa yang disaksikannya kemudian sungguh tidak diduganya. "Kita tak perlu sembunyikan siapa kita sebenarnya terhadap monyet ini," kata Tapak Luwing. "Nah, terus terang lebih bagus," menimpali laki-laki di tepi sungai. "Katakan saja siapa kalian."
Sebelum tahu siapa kami, sebaiknya cepat-cepat berlutut minta ampun, kata Bang Jago. Kenapa begitu? Karena menyangka bahwa Krato Meninggo sudah melarikan diri dan tak ada lagi di tempat itu, maka berkatalah Tapak Luwing, ketahuilah, kami tiga hitam dari Kali Comel tidak pernah membiarkan hidup seorang biang runyam yang suka ikut campur urusan. Oh, jadi kalian tiga hitam tukang cimol itu? Rampok-rampok ganas tak berperi kemanusiaan. Pantesan tampang kalian hitam kayak areng. Haram jadah, terima golokku, teriak anak buah Tapak Luwing yang di samping kanan. Dengan gerakan enteng dia melompat dari punggung kuda. Dengan cepat goloknya berkelebat ke arah batok kepala laki-laki muda yang berdiri dengan tenang malahan sambil tertawa. Tiba-tiba dengan kecepatan yang luar biasa, laki-laki muda itu melompat ke belakang, sehingga membuat serangan anak buah Tapak Luwing mengenai tempat kosong. Karena terlalu nafsu, maka laki-laki itu jadi terhuyung-huyung sendiri. Dan sebelum dia sempat mengimbangi badan, satu tendangan menghantam pantatnya. Melihat anak buahnya dipermainkan begitu rupa sampai tersungkur di tanah, Tapak Luwing dan anak buahnya yang satu lagi segera loncat dari kuda. Beritahu namamu lebih dulu, kunyuk, bentak Tapak Luwing. Kalau tidak, rohmu akan minggat percuma. Bicaramu terlalu tinggi. Kalau mau tahu namaku, majulah. Merasa ditantang, Tapak Luwing segera menyerbu. Sambaran goloknya sangat cepat, sedang tangan kirinya membabat ke ulu hati lawan. Inilah jurus angin mengamuk pohon tumbang, yang memang bukan main dahsyatnya. Rupanya kau punya ilmu yang diandalkan juga, ejek lawan yang diserang. Dia merunduk untuk menghindari sambaran golok, lalu lompat ke samping untuk hindarkan sodokan tinju lawan. Dan dengan secepat kilat kemudian tangan kanannya menderu ke arah kening Tapak Luwing. Kepala tiga hitam dari Kali Comel itu bukan orang yang berilmu rendah. Kalau tidak, percuma saja dia menjadi kepala komplotan yang ditakuti selama bertahun-tahun di sepanjang Kali Comel dan perbatasan. Sambil keluarkan bentakan dahsyat, Tapak Luwing membuat satu gerakan yang luar biasa. Tubuhnya mencela satu tombak ke atas, dan dalam lompatan itu kaki kanannya menderu ke muka lawan. Dan di saat yang sama pula dari sebelah belakang menderu golok anak buah Tapak Luwing ke arah punggung laki-laki muda itu. Yang diserang bersiul, kalian rupanya betul-betul kepingin jiwaku. Tapi kurasa ini belum waktunya. Pemuda ini berkelebat, lututnya menekuk, dan kedua tangannya berputar seperti kitiran. Dan akhirnya anak buah Tapak Luwing terjerangkang ke belakang, muntah darah dan menggeletak di tanah. Tapak Luwing sendiri merintih kesakitan sewaktu lengan lawan menghantam tepat tulang keringnya. Di saat itu anak buah Tapak Luwing yang tadi ditendang pantatnya sudah bangun kembali dan dengan ganas melancarkan serangan dahsyat. Namun nasibnya juga sial. Sekali lawannya berkelebat, maka goloknya kena dihantam sikut lawan. Yang satu ini pun roboh pula menyusul kawannya sambil merasakan sakit pada kakinya. Melihat kedua anak buahnya dibuat begitu rupa, benar-benar membuat Tapak Luwing seperti bermimpi. Sepertinya kali ini komplotan yang dipimpinnya kena batunya. Selama bertahun-tahun bertualang dan menjadi pemimpin komplotan tiga hitam dari Kali Comel, baru hari itu dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kedua anak buahnya dibikin menggeletak hanya dalam satu gebrakan saja. Bahkan dia sendiri merasakan pula bekas tangan lawannya. Dengan penuh geram, Tapak Luwing salurkan tenaga dalamnya lewat lengan kanan terus ke golok. Sedang tangan kirinya itu sudah memegang 3 pisau beracun. Kedua kakinya terpentang, pinggangnya sedikit membungkuk ke muka. Tangan yang memegang pisau dinaikkan ke atas agak ke belakang. Sedang tangan kanan memegang golok lurus-lurus ke muka. Kenalkah kau jurus ini, pemuda keparat? Hanya jurus menyebar bunga menusuk buah. Nenek-nenek peot juga tahu kali, sahut si pemuda. Bukan saja Tapak Luwing menjadi geram diejek demikian rupa, namun dia juga kaget karena lawannya bisa menerka jurus yang bakal dikeluarkannya itu. Untuk menutupi keterkejutannya, Tapak Luwing berkata, "Kau sudah tahu nama jurus ini?"
Bagus sekali. Tapi juga ketahuilah, ini adalah jurus kematianmu. Bagusnya kasih tahu namamu sekarang juga agar kau mampus tidak dengan penasaran. Sudahlah, jangan banyak bacot. Buktikan kehebatan jurus yang kau andalkan itu. Tapak Luwing tertawa dingin. Tubuhnya semakin membungkuk. Hampir tak kelihatan dia menggerakkan tangan kirinya, maka 3 pisau yang dipegangnya tahu-tahu sudah meluncur sebat sekali ke arah si pemuda. Yang pertama menjurus batang leher, yang kedua ke dada, dan yang terakhir ke bawah perut. Bukan saja kecepatan pisau itu yang hebat, tapi juga sasarannya merupakan tempat-tempat yang mematikan. Pada detik pisau-pisau beracun itu melesat, pada saat itu pula Tapak Luwing menerjang dan putar goloknya dengan sebat. Dorongan angin golok yang menderu menambah kencangnya daya lesat 3 pisau itu. Itulah yang dinamakan jurus menyebar bunga menusuk buah. Pisau dan golok datang susul menyusul. Ah, jurusmu ini boleh juga, kata si pemuda. Tapi coba terima dulu telapak tanganku. Si pemuda pukulkan tangan kirinya ke gerobak Mang Udin. Angin dahsyat melanda dan mementahkan ketiga pisau tersebut. Tapak Luwing berseru kaget karena 2 dari pisau itu jadi berbalik menyerang ke arahnya. Mau tak mau, Tapak Luwing terpaksa pergunakan goloknya untuk meruntuhkan 2 pisau itu. 2 pisau beracun patah dan terlempar jauh. Gerakan untuk menangkis 2 pisau ini membuat Tapak Luwing melupakan pertahanannya dirinya seketika. Ketika dia memasang kuda-kuda baru, maka telapak tangan kanan lawan sudah berada dekat sekali di kepalanya. Tapak Luwing pergunakan goloknya untuk membabat lengan lawan, namun masih kurang cepat, karena lengan kiri si pemuda lebih cepat menyusup dan membentur sambungan sikunya. Tapak Luwing mengeluh dan oleng ke belakang, lengannya seketika patah. Keningnya yang kena dihantam telapak tangan lawan sakit dan panas bukan main. Pada kulit kening itu kini kelihatan tertera angka 212. Tapak Luwing coba alirkan tenaga dalam dan atur jalan darahnya. Namun kekuatannya seperti musnah. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Keningnya yang panas semakin terasa sakit. Dan pemandangannya pun menjadi berkunang-kunang. Sambil memaki ia berkata, kalau hari ini aku bisa kau celakai, namun jangan anggap aku sudah kalah. Suatu hari nanti aku akan mencarimu dan mematahkan batang lehermu. Tapak Luwing ambil 3 pisau terbang dengan tangan kirinya, dan cepat sekali senjata itu dilemparkannya ke arah si pemuda. Lalu secepat kilat dia putar tubuh untuk melarikan diri. Si pemuda melompat ke samping, 2 pisau lewat di kiri kanannya. Pisau ketiga dimentahkannya dengan lambaian tangan kiri. Kemudian sambil mengirimkan totokan jarak jauh, si pemuda berkata, "Kenapa buru-buru pergi, Kang Cimol?" Kontan saat itu juga tubuh Tapak Luwing menjadi kaku tegang, tak bisa bergerak lagi. Si pemuda tertawa sambil berpaling pada pohon besar di tepi sungai. "Saudara yang sembunyi di belakang pohon, keluarlah, aku mau bicara dengan kau." Kratom Linggo yang berdiri di belakang pohon itu terkejut. Namun karena tahu bahwa pemuda itu bukanlah dari golongan jahat, maka tanpa ragu-ragu dia segera keluar. Lagi pula penuturan Tapak Luwing tadi yang mengaku bahwa dia dan kawan-kawannya adalah komplotan 3 hitam dari Kali Comel, membuat dia merasa perlu melakukan penyelidikan lebih jauh. "Saudara, apakah yang terjadi di sini sebelumnya dengan kau dan kawan-kawan?" "Panjang ceritanya, saudara. Tapi sebelumnya kalau aku boleh tahu siapa namamu?" "Aku Wiro," jawab si pemuda. "Aku Kratom Linggo. Aku dan kawan-kawanku yang malang itu sama-sama dari desa Bojongnipa. Kami bermaksud pergi ke kota raja." Maka secara singkat Kratom Linggo menuturkan apa yang terjadi, mulai dari soal pajak gila yang ditarik oleh Ki Lurah Kundawana sampai dengan kematian keempat kawannya itu. Wiro Sableng geleng-gelengkan kepalanya. "Aku memang sudah lama mendengar nama komplotan bejat mereka. Yang satu ini kalau tak salah bernama Tapak Luwing.
Pantas saja selama beberapa waktu terakhir ini tak kelihatan mereka malang melintang di sepanjang Kali Comel. Rupanya tengah bikin kejahatan di sini. Dan pastilah penjahat-penjahat ini bekerja sama atau jadi kaki tangan Ki Lurah Kundrawana, kata Kraton Linggo. Boleh jadi, sahut Pendekar 212. Tapi mungkin juga merekalah biang runyam yang melakukan pemerasan terhadap Ki Lurah. Supaya jelas, biar bangsat yang satu ini kita tanyai, kata Wiro Sableng pula. Dia melangkah mendekati Tapak Luwing untuk melepaskan totokan di tubuhnya. Namun baru saja dia melangkah, tiba-tiba berkelebatlah satu sosok dari kegelapan. Sosok ini langsung meraih pinggang Tapak Luwing dan membopong melarikannya. Kraton Linggo terkejut dan Wiro Sableng pun berteriak, "Maling tengik, kembali!" Sebagai jawaban, terdengar suara tertawa renyah dari orang yang melarikan Tapak Luwing itu. "Wiro Sableng, pemuda gendeng, jangan sangka cuma kau sendiri yang jago dan sakti di jagat ini. Aku tunggu kau besok siang di Rawa Sumpang. Kuharap kau punya nyali untuk menerima undangan kematianmu ini." Dengan geram, Wiro lepaskan pukulan kunyuk melempar buah ke arah manusia tak dikenal itu. Angin padat sebesar kelapa dengan dahsyatnya menyerang si orang asing. Pada saat itu pula terlihat selarik sinar biru, dan angin pukulan Wiro Sableng terbendung laksana membentur dinding baja. Terkejutlah Pendekar 212. Pukulan yang dilancarkannya tadi disertai hampir sepertiga dari tenaga dalamnya. Namun manusia yang tak dikenal itu berhasil meruntuhkan pukulan tersebut. Besarlah dugaan Wiro Sableng bahwa orang yang membawa kabur Tapak Luwing itu adalah guru Tapak Luwing. Setidak-tidaknya kakak seperguruannya. Atau mungkin juga seorang sakti dari golongan hitam yang berkawan dengan Tapak Luwing. Dan cerita pun bersambung.